Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nurhalifah, NPM 19260001. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lucy Marlisa MPD dengan judul Strategi Pengembangan Emosional Anak Usia Dini. Kecerdasan emosi merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele, karena kecerdasan ini hendaknya distimulasi dengan strategi yang tepat sejak anak usia dini, agar ketika dewasa anak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi sehingga mampu mengelola diri dan lingkungannya itu dengan baik. Strategi yang pertama adalah orang tua mampu mengenali nama-nama emosi sesuai ekspresinya. Ada macam-macam emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan ahli psikologi pun telah mencoba memahami jenis emosi manusia. Yang pertama adalah emosi bahagia. Di antara semua jenis emosi yang dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Karena bahagia bisa diartikan emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan kesejahteraan. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Begitupun sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, dan juga berujung pada imunitas yang rendah. Yang kedua adalah emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan yang tak semangat dan tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Misalnya, suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, menangis, kesedihan, merupakan emosi yang wajar dirasakan banyak orang. Hanya saja, beberapa individu bisa merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan takut dan mengalami respon yang disebut respon fight or flight, melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon fight or flight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditunjukkan dengan cara ekspresi yang khas, seperti melebarkan mata dan menadau ke bawah, mencoba bersembunyi dari ancaman, atau reaksi fisik seperti pernapasan dan detak jantung menjadi cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap kecemasan sosial akan merasakan takut dalam menghadapi situasi sosial. Yang keempat adalah emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang termasuk dengan menurunkan kening atau melotot, bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang, nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak, respon psikologis seperti berkeringat atau memerah, dan perilaku agresif seperti memukul, menendang atau melempar benda. Dan selanjutnya, strategi itu orang tua harus mampu mengatur emosi sesuai dengan situasi ataupun kondisi di mana mereka mampu memberikan pengertian mengenai bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi, menahan diri untuk meluapkan emosi yang negatif, serta berperilaku ekspresif sesuai dengan emosi yang muncul pada diri sendiri. Lalu orang tua mampu memanfaatkan emosi secara positif
dilakukan dengan memberikan anak kesibukan yang positif. Dengan begitu, anak akan mampu memberikan respon positif terhadap lingkungannya. Di situ kita harus memberikan penghargaan atas kemampuannya dalam memilih kegiatan yang positif. Lalu selanjutnya, orang tua mampu memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan atau memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Orang tua mampu mendengarkan dengan sikap hati-hati setiap pendapat anak tersebut agar dan kita dapat mencarikan solusi terbaik untuk disepakati bersama. Orang tua bisa menjelaskan sebab dan akibat dari apa suatu pilihan itu, dan anak diminta untuk menentukan sendiri serta menerima segala konsekuensi atas pilihannya itu. Mengembangkan kecerdasan emosi pada anak usia dini bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan ketelatenan dan konsistensi. Oleh itu, hendaknya mengetahui betul bagaimana strategi dalam mengembangkan kecerdasan emosi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara tegas dan teratur. Hasil dari upaya ini tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan akan menjadi dampak pada kehidupan anak di kemudian hari, sehingga diperlukannya kesabaran dalam melihat hasil dari penerapan strategi kecerdasan emosi anak usia dini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.